Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saifullah. Di video kali ini kita lanjutkan series Vue.js, di mana kita akan membahas mengenai reactivity. Nah, apa itu reactivity ya? Jadi reactivity itu gampangnya adalah sebuah nilai ya atau state yang sifatnya reaktif, atau dalam hal ini mungkin nilainya bisa diubah-ubah ya berdasarkan kondisi tertentu atau berdasarkan action tertentu yang dilakukan oleh user. Nah, di dalam Vue.js, karena kita sudah mempelajari mengenai option dan composition, ini agak sedikit berbeda untuk penggunaan dari reactive state sendiri. Kalau di dalam composition itu menggunakan ref, kalau di dalam option itu menggunakan data. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah coba juga ya di video yang membandingkan antara option dengan composition, di mana di dalam option kita menggunakan data yang mereturn nilainya ya. Kemudian kalau misalnya kita mau ubah, nanti bisa diakses lewat lifecycle misalnya atau lewat methods ya. Nah, nantinya menggunakan keyword this untuk mengaksesnya. Nah, kalau misalnya di dalam composition itu enggak, tapi kita seperti seolah-olah membuat sebuah variabel biasa namun kita masukkan ke dalam ref. Nah, jadi nantinya dibungkus ya untuk value-nya sendiri itu bisa kita akses menggunakan .value. Nah, kita coba dulu di dalam app.vue-nya. Jadi saya mau buat misalnya di sini const count gitu ya, sama dengan ref 1. Nah, refnya jangan lupa diimport ya. Ini dari Vue. Jadi kita import ref from Vue. Ini gunakan kurung kurawal harusnya. Nah, jadi seperti ini, account ref 1 misalnya, kemudian kita coba tampilkan ya di sini. Misal saya buat sebuah button lah, katakanlah ya, button yang render count ya. Coba buka. Nah, ini ada satu nih ya buttonnya. Oke. Nah, gimana caranya berubah? Misal ya, saya mau buat di sini nih, set timeout. Setelah 1 detik, maka saya mau count-nya itu bertambah ya. Di count.value itu bertambah 1 ya. Nah, kita coba nih. Saya refresh. Nah, 1 kan. Kemudian dia berubah menjadi 2. Jadi ada sesuatu hal yang men-trigger dia untuk berubah nilainya. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah wadah yang bisa menampung nilai yang berubah-ubah ya. Kalau di dalam React namanya state ya. Nah, kalau di sini dia nyebutnya reactive. Nah, misal kita juga bisa nih kalau buat seperti ini ya, misalkan function, boleh pakai arrow function juga. Saya buat increment count.value plus gitu ya. Oke. Nah, saya udah punya functionnya nih. Kalau misalnya buttonnya saya klik. Nah, ini walaupun kita belum pelajari lebih lanjut ya mengenai event. Jadi kalau diklik buttonnya, itu saya mau jalanin increment. Misal ya, kita coba. Jadi klik, nah nambah jadi 2 ya. Kita coba klik lagi, jadi 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi dia akan merespon terhadap event yang kita lakukan ya. Jadi kalau diklik, maka jalankan increment. Increment itu ngapain? Count-nya kita tambah value-nya ya, tambah 1. Nah, kalau kita lihat ya di sini kenapa harus pakai ref? Jadi variabel biasa aja nggak cukup gitu ya. Kenapa harus pakai ref? Nah, kalau kita lihat di sini ya, ketika kita menggunakan ref ya di dalam template dan kemudian kita merubah value-nya, kemudian ya nantinya Vue secara otomatis akan mendeteksi perubahan dan langsung mengupdate DOM-nya. Ini membuat sesuatu hal menjadi possible untuk men-tracking kebutuhan berdasarkan reactivity system katanya ya. Ketika komponen pertama kali di-render itu kondisinya seperti apa, kemudian nanti ada perubahan, ya ref bisa memperlihatkan perubahan tersebut ya dan langsung di-render. Sehingga ketika terjadi perubahan, maka dia akan men-trigger re-render untuk komponennya. Mungkin kan sebetulnya bisa saja ya kalau kita perhatikan ya, misal saya ini komentarin, ganti jadi let count sama dengan 1 gitu kan. Ya, count plus gitu ya. Nah, seperti ini bisa nggak? Coba ya. Kan 1, bisa. Nah, tapi kalau diklik nggak jalan.
ya, nggak akan di re-render. Kenapa? Karena dia nggak pakai ref, gitu ya. Nih, makanya kalau kita mau merubah sesuatu menggunakan ref, ya, kalau misalnya nilainya mau berubah-ubah. Nah, tiba-tiba 23 ya. Ternyata dari tadi tuh sebenarnya bertambah, cuman iya nggak kelihatan aja gitu ya. Refresh, nah baru dia mau gitu. Ya, jadi itu alasannya kenapa harus menggunakan si ref ya dibandingkan dengan plain variables. Kemudian selain itu ya, selain menggunakan ref, ada juga yang dinamakan dengan reactive ya. Katanya sini there is another way to declare reactive state. Jadi ada cara yang lain untuk mendeklarasikan state, yaitu dengan reactive ya. Tidak seperti ref yang membungkusnya ke dalam value ya. Nah, kalau reactive itu bikin objek sendiri gitu. Contohnya kayak gini, misalnya saya punya state, lalu saya simpan ke dalam reactive, state-nya apa? Misalnya count. Nah, untuk ngaksesnya gimana ya? State.count. Atau merubahnya juga sama, state.count gitu ya. Nah, jadi reactive objects adalah JavaScript proxies yang mempunyai behavior seperti layaknya sebuah objek ya. Yang membedakan adalah view itu memungkinkan untuk melakukan intercept terhadap akses dan juga mutation dari semua propertiesnya ya. Jadi kalau misalnya mau di tracking atau di trigger, itu bisa ketahuan langsung dia berubah dan langsung bisa di render ya. Dan apakah dia adalah sebuah objek ya, walaupun misalnya sama ya. Nah, hasilnya false ya. Jadi proxy itu tidak sama dengan apa yang dilakukan di awal, padahal dia juga di set sebagai row ya. Row adalah objek gitu ya. Ternyata proxy-nya tidak sama dengan row sendiri. Nah, kita coba ya. Sekarang misal nih, saya bikin cons. Misal ya, people. Atau jangan people, user. User ini kita gunakan reactive. Nah ya, reactive-nya jangan lupa diimport dari view. Nah, kemudian masukkan di sini. Misal apa? Misal ada name. Name adalah Afif gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada age misalnya ya. Age-nya 24. Nah, seperti ini. Kalau saya mau ngakses, berarti di sini misal ya, saya buat sebuah div, lalu di dalamnya misal ada H1 lah, katakanlah. Di sini kita gunakan user.name. Tuh ya, baru ke akses Afif. Jadi sama seperti objek ya sebetulnya gitu. Cuman ya ini lebih enak lah, kalaupun nanti mau diubah salah satu saja bisa. Ya, saya mau ubah age-nya saja bisa. Misal di sini saya punya button satu lagi ya. Tulis button yang nanti menampilkan user age. Kalau diklik, add klik, maka saya mau menjalankan apa ya? Di sini saya langsung aja, nggak akan bikin function user age plus. Nah, kita coba. Nah, ini 24, 25, 26, 27 dan seterusnya ya. Kalau saya klik dia berubah gitu ya. Nah, katanya di sini kekurangannya dari si reactive. Value types-nya terbatas. Jadi dia hanya bisa bekerja dengan objek, array, dan juga collection seperti map dan set ya. Ini tidak bisa mengandung primitive type seperti string, number, dan boolean. Ya kalau string, number, dan boolean itu pakai ref aja ya. Tidak bisa merubah objek secara keseluruhan ya. Nah jadi kita timpa itu kayak gini, nggak bisa ya. Dia akan hilang reactivity-nya. Not destructure friendly, jadi tidak bisa destructuring ya. Kita pecah seperti ini nggak bisa ya. Jadi ya, mau tidak mau harus panggil state.count contohnya gitu ya. Nah, jadi selain objek ya dia bisa menyimpan array ya. Coba kalau array seperti ini, misal di sini arraynya Afif, Budi gitu ya. Oke, ini user 0 coba ya. Kalau misalnya di sini saya tulis user 0. Ini saya matiin dulu. Bo, Afif. Kalau user 1, terusnya Budi. Tuh ya. Jadi bisa menyimpan array juga ya. Kalau misalnya berubah, ya bisa aja ya. Tinggal user.push misalnya ya.
Yang di push apa? Yang di push adalah caca misalnya ya. Tambah besar. Kita coba ini ambil yang 2. Ini kan kosong ya. Kosong tambah muncul caca gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi dia bisa menyimpan untuk array dan objek. Jadi kurang lebih itu ya untuk reactivity fundamental di dalam Vue.js. Mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Kita akan bahas konsep-konsep dari Vue.js yang lain. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.